Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Tania Dewi dengan NPM 222151033, kelas 2022A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas teori bilangan dengan dosen pengampu Pak Dedi Nurjamil. Yuk belajar bareng aku. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Tania Dewi, NPM 222151033. Saya berasal dari kelas 2022A. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal-soal UAS teori bilangan dengan dosen pengampu Pak Dedi Nurjamil. Untuk nomor 1, yaitu soalnya tuliskan bilangan kompleks Z sama dengan 3 tambah 3 akar 3 dalam bentuk polar. Nah, kita dapat menyelesaikan soal ini dengan cara yang pertama, langkah pertama yaitu membuat grafiknya terlebih dahulu. Nah, dengan X dari contoh soal, dari soalnya yaitu 3 dan Y-nya 3 akar 3. Nah, kita buat grafik dulu nih. X-nya yang di sini X. Kemudian X-nya kan 3. Nah, lalu Y-nya 3 akar 3. Ini sumbu Y. Dan kita tulis 3 akar 3 di sini. Nah, kita buat titik di sini. Jadilah seperti ini. Dengan X-nya 3, Y-nya 3 akar 3. Nah, setelah kita membuat grafik dengan X-nya 3, Y-nya 3 akar 3, nah, kita cari nih R, garis miring. Nah, caranya bagaimana? Kita mencari R dengan rumus teorema Pythagoras, yaitu dengan cara mencari R sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan X-nya tadi berapa? X-nya 3. Berarti kita tinggal substitusikan 3. 3 akar 2 ditambah Y-nya kita substitusikan, yaitu 3 akar 3. Berarti 3 akar 3 pangkat 2. Nah, sama dengan lalu akar 3 akar 2 sama dengan 9 ditambah 3 akar 3 dipangkatkan 2. Berarti sama saja dengan 3 dipangkatkan 2 yaitu 9. Akar 3 dipangkatkan 2 yaitu 3. Berarti 9 kali 3 yaitu 27. Nah, diperoleh hasil yaitu akar 9 tambah 27 adalah akar 36 dan akar 36 menghasilkan 6. Nah, itu untuk R-nya. Berarti R-nya 6. Nah, di sini berarti kita sudah memperoleh X-nya 3, Y-nya 3 akar 3, kemudian R-nya 6. Nah, setelah diperoleh X, Y, dan R, nah, di sini dalam grafik ini yang belum kita peroleh yaitu adalah besar sudutnya, yaitu tetanya. Nah, untuk mencari besar sudut atau tetanya bisa dengan dua cara, yaitu teta sama dengan arkes kosinus dan juga teta sama dengan arkes sinus. Nah, untuk yang pertama yaitu teta sama dengan arkes kosinus X per R. X per R dari mana? X per R adalah nilai dari kosinus. Kosinus itu kan samping miring, samping dibagi miring. Tetanya, samping tetanya berarti X dan miringnya berarti R, berarti X per R. Berarti sama dengan teta sama dengan arkes kosinus. Nah, tadi kan sudah kita cari ya X-nya itu 3 dan R-nya kita peroleh R sama dengan 6. Kita substitusikan saja, berarti menghasilkan arkes kosinus 3 per 6. Setelah itu, arkes kosinus 3 per 6 itu bisa kita sederhanakan menjadi setengah. Setengah dari mana? 1 per 2 dari mana? 1 per 2 kita peroleh dari 3 per 6 ini masing-masing dibagi pecahan 3 per 3. 3 dibagi 3, 1. 6 dibagi 3, 2. Maka menghasilkan arkes kosinus 1 per 2. Nah, setelah itu, arkes kosinus 1 per 2 ini kita cari nih, cos berapa yang menghasilkan setengah? Berarti kosinus 60 derajat. Kosinus 60 derajat sama dengan setengah. Berarti menghasilkan tetanya sama dengan arkes kosinus 60 derajat. Kemudian menghasilkan teta sama dengan 60 derajat. Atau bisa juga dengan tetanya sama dengan pi per 3. Kenapa pi per 3? Karena nilai pi adalah 180 derajat.
Berarti 180 derajat dibagi 3 adalah 60 derajat. Sama ya, berarti 60 derajat atau tetanya pi per 3. Kemudian kita telah mencari arcus cosinus X per R. Nah, kemudian kita mencari arcus sin Y per R. Sebelumnya, cosinus itu adalah sami, yaitu tetanya samping dibagi tetanya miring. Untuk sin itu berarti sin demi, depan miring, berarti tetanya depan teta, berarti ini ya, Y. Kemudian miringnya yaitu R, berarti betul ya, Y per R, sama kan, demi, depan, miring, Y per R. Nah, kemudian diperoleh arcus sinus Y-nya kita sudah dapat ya dari soal, Y-nya yaitu 3 akar 3. Kita substitusikan 3 akar 3. R-nya kita telah peroleh, yaitu R-nya 6. Berarti kita tinggal substitusikan 3 akar 3 per 6. Kemudian kita akan mendapatkan hasil, yaitu theta sama dengan arcus sinus 1 per 2 akar 3. 1 per 2 akar 3 dari mana? Dari 3 per 6 akar 3 itu disederhanakan. Masing-masing dibagi 3. 3 dibagi 3, 1. 6 dibagi 3, 2. Jadi 1 per 2. Dan akar 3-nya kita tulis kembali saja di bawah. Kemudian akan memperoleh hasil, maka tetanya sama dengan arcus sinus berapa yang menghasilkan setengah akar 3. Berapa ya? Berarti sinus 60 derajat. Kemudian akan memperoleh hasil tetanya sama dengan 60 derajat. Atau tetanya sama dengan pi per 3. Dengan pi nilainya 180 derajat. Nah, karena di soal itu tuliskan bilangan kompleks Z sama dengan 3, tambah 3 akar 3 dalam bentuk polar, maka kita gunakan rumus Z sama dengan R cos theta ditambah sin theta. Berarti hasil dari ini ditambahkan dengan hasil ini. Maka kita tinggal substitusikan saja. Yaitu R-nya kita tadi sudah didapat ya, sudah dicari, yaitu 6. Kita substitusikan 6 kali cos theta. Cos theta-nya sudah dihasilkan, yaitu cos 60 derajat atau pi per 3. Tapi kita tulis saja 60 derajat dulu ya, yang 60 derajat. Berarti 6 dikali cos 60 derajat ditambah sin theta. Karena tetanya sama, yaitu 60 derajat, kita tinggal substitusikan sin 60 derajat. Berarti 6 kali cos 60 derajat ditambah sin 60 derajat akan menghasilkan 6 cis 60 derajat. Nah, itu untuk dalam derajat. Nah, kemudian ada juga nih dalam pi. Yaitu sama saja, kita tinggal substitusikan dengan rumus Z sama dengan R cos theta ditambah sin theta. Dengan R-nya yaitu 6, kita substitusikan 6 dikali cos theta-nya cos pi per 3, kemudian ditambah sin cos pi per 3 di sini ya, mohon maaf teman-teman, ditambah sin pi per 3. Nah, memperoleh hasil yaitu 6 cis per 3. Nah, itulah untuk pembahasan soal nomor 1. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Kemudian untuk yang nomor 2, hitunglah 9E DTP basis 15 dibagi B73 basis 15. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita tuliskan simbol-simbol atau huruf-huruf ini dalam bentuk angka terlebih dahulu. Dengan simbol E itu sama dengan 14. Kemudian D itu, huruf D itu sama dengan 12. T itu sama dengan 13, P itu sama dengan 10, B itu 11 nih. Nah, jadi E ini adalah 14, D-nya itu 12, T-nya 13, P-nya 10 basis 15. Kemudian B-nya itu 11, 7-nya 7 tetap 7, dan 3-nya tetap 3. Basis 15. Nah, bisa seperti ini kan pembagiannya 9 EDTP basis 15 dibagi B73 15. Nah, langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini yaitu kita ubah dulu masing-masing ini 9 EDTP 15 dan B73 basis 15 ke basis 15. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Caranya gimana? Kita tinggal kali-kalikan saja huruf angka-angkanya dengan 15 dengan patokan paling terakhir itu pangkat 0. Ini dikalikan 15 pangkat 0, ini dikalikan 15 pangkat 1, dan ini terakhir 15 pangkat 2. Jadi patokannya tuh angka terakhir itu adalah dikali 15 pangkat 0. Kemudian angka selanjutnya itu dikalikan dengan 15 tapi ditambahkan 1 gitu pangkatnya. Nah, berarti B-nya itu kan 11. Kita tulis aja sini substitusikan 11 dikali 15 pangkat 2, 7-nya dikali 15 pangkat 1, dan 3-nya dikali 15 pangkat 0. Nah,
di sini saya tidak menulis 15 pangkat 0 karena 15 pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian kita tinggal operasikan saja dan menghasilkan 2583 untuk B73 basis 15. Nah, ini hasilnya ya teman-teman, 2583. Kemudian untuk basis 15 dari 9 EDT. Nah, 9 EDT itu berarti T-nya kita kalikan 15 pangkat 0, D-nya kita kalikan 15 pangkat 1, E-nya kita kalikan 15 pangkat 2, dan 9-nya kita kalikan 15 pangkat 3. Kita tinggal substitusikan saja. 9 kali 15 pangkat 3 ditambah 14, E-nya itu sama dengan 14 ya, 14 kali 15 pangkat 2, D-nya. D-nya itu 12, berarti kita kali 15 pangkat 1, tambah 13 kali 15 pangkat 0, menghasilkan 33.718. Nah, kita lihat lagi dari soal. 9 EDTP 15 dibagi B73 basis 15. Nah, berarti hasil 9 EDT yaitu 33.718 dibagi hasil B73 basis 15. Berarti tinggal kita bagi saja. B 33.718 dibagi 2.583. Nah, nantinya akan menghasilkan 13,053. Nah, kita tulis hasilnya yaitu 13-nya saja. Kita tulis di sini. Nah, kita tulis di sini 13 dengan simbol atau huruf yaitu T. Nah, kita tulis di sini T. T itu sama dengan 13. Kemudian, kita kalikan saja. Si T ini hasilnya T dengan B73 basis 15. Sama dengan T kali B73 basis 15. T-nya itu 13 dikali B73. Basis 15-nya 2583. Kita tinggal kalikan saja 13 kali 2583 sama dengan 33.579. Nah, hasil kali dari T dikali B7315 jangan dulu disimpan di sini. Jangan dulu. Hasilnya kan tadi 33.579. Kita jangan tulis langsung di sini. Nah, tapi 33.579 kita bagi 15 menghasilkan 2.238 sisanya yaitu 9. Kemudian 2.238 kita bagi 15 hasilkan 149 dengan hasil sisanya 3. Nah, kemudian sisa 149 kita bagi 15 menghasilkan 9 dengan sisa 14, dan 9 dibagi 15 kan tidak bisa ya. Karena lebih kecil gitu ya dari 15, maka sisa 9 dan tidak dibagi. Nah, bisa dilihat dari sini sisa-sisanya urutkan dari paling bawah, itu 9, 14, 3, 9. Nah, kemudian kita tulis aja langsung ke simbol atau ke hurufnya. Dengan kita tulis dan dapat dihasilkan yaitu 9, 14 yaitu dengan huruf E, 9E, 3 kita tulis lagi 3, dan 9 kita tulis lagi 9, berarti akan menghasilkan 9E39. Nah, hasil 9E39 ini kita tulis nih di sini. 9E39. Nah, kemudian kita kurangi. Nah, setelah itu kita kurangi ya, tinggal kita turunkan P-nya. 13 kurangi 9 menghasilkan 4. 12 kurangi 3 menghasilkan 9. Nah, kemudian 94P kita bagi dengan B73 basis 15. Nah, 94P 94P ini kita harus cari dulu basis 15-nya berapa. Nah, kita cari nih basis 94P. Nah, ini dia 94P basisnya. Dan P-nya kita kalikan dengan 15 pangkat 0, 4-nya kita kalikan 15 pangkat 1, dan ini 9-nya kita kalikan 15 pangkat 2. Nah, seperti ini teman-teman. P-nya yaitu P-nya puluhan, berarti 10. Berarti kita ganti saja P-nya dengan 10. Nah, akan menghasilkan 2095 dibagi B73. 2583. Karena si 2095 ini lebih kecil dari 2583, maka itu tidak bisa dibagi ya, teman-teman. Jadi 94P ini tidak bisa dibagi dengan B73 basis 15. Karena si 94P ini lebih kecil nilainya dibanding dengan B73 15. Nah, untuk mencari solusinya yaitu kita tinggal di atas kita tambahkan koma saja di sini di samping T. Nah, untuk ini P-nya tambahkan 0. Seperti itu. Nah, dilihat dari sini tinggal kita bagi saja si 94P0 ini dengan B73 basis 15. Sebelum kita bagi, kita ubah dulu 94P0 ini ke basis 15. Nah, seperti ini. Dengan patokan si 0-nya itu kali 15 pangkat 0. Kemudian P-nya itu kalikan 15 pangkat 1, 4-nya dikalikan 15 pangkat 2, 9-nya kali 15 pangkat 3. Menghasilkan hasilnya itu, nah kita nanti substitusikan ya, nanti 10-nya itu. Nah, P-nya ini kita ganti dengan 10. Nah, kemudian 94P0 basis 15 itu akan menghasilkan 31.425. Nah, dari sini kita bisa langsung bagi saja si 94P0 basis 15 ini dengan B73 basis 15 dengan hasil si 31.425 kita bagi dengan hasil
hasil dari B73 basis 15 yaitu 2583. Nah, nantinya akan menghasilkan 12,166, tapi kita tulis saja sih 12-nya saja, si 12 ini. Nah, kita tulis di sini. 12 tadi simbolnya dengan huruf D. Nah, kita tulis di sini. D. Ini D ya, teman-teman, kayak 0. Nah, ini D. Kemudian, si D kita kali dengan B73 basis 15. Atau sama saja dengan D kali B73 basis 15. D-nya itu 12 dikali 2583 menghasilkan 30.999. Nah, jadi si D ini dikalikan ini menghasilkan 3.996. Nah, hasilnya kita jangan langsung tulis di sini, tetapi si 3.996 ini kita basiskan dulu ke basis 15. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kita basiskan seperti ini, bagi 15 saja, nantinya akan menghasilkan sisa-sisa seperti ini. Dengan 3.996 itu dibagi 15 menghasilkan 2066, sisa 6. Kemudian 2066 dibagi 15 akan menghasilkan 137 dengan sisa 11. Kemudian 137 dibagi 15 itu akan menghasilkan 9 dengan sisa 2. Dan 9 dibagi 15 itu nggak bisa ya teman-teman. Maka sisanya itu tetap 9. Nah, kita urutkan saja yaitu dari bawah urutnya 9, 2, B, 6. Nah, si hasil sisa ini kita tulis nih. Di sini nih, di bawah 94 PO. Yaitu tadi 92B6. Nah, kita tulis di sini. 92B6. Kemudian kita kurangi saja. Nah, karena 0 dikurangi 6 itu tidak bisa ya, teman-teman. Maka kita minjem 1 nih ke si P. Tetapi harus diingat ya, karena ini adalah pembagian basis 15. Kalau kita minjem 1 ke si P ini, minjem 1 nih, maka nilai satunya itu 15. Jadi, kalau kita minjem 1 ke sini nih, dicoretkan ya. Puluhan ini jadi angka 9 kan? Tadinya angka 10 berarti jadi 9. Nah, satunya ini kan pindah nih ke si 0. Nah, tapi satunya ini bukan jadi 1 atau jadi 10, tetapi satunya ini menjadi 15. Karena apa? Karena ini adalah pembagian basis 15. Maka satu ini nilainya 15. Berarti 0 tambah 15, 15. Nah, kemudian si 15 ini dikurangi 6, menghasilkan 9. Kita tulis di sini 9. Dan tadi kan ini hasilnya 9. Karena tadi ini si 10 ini dipinjam 1 oleh 0, maka sisanya 9. 9 dikurangi 11. Nah, masih tetap saja tidak bisa dibagi, maka kita minjem ke si 4. Jadi tadinya 4 menjadi 3. Dan tadinya kan ini minjem 1 ya. Nah, 1 itu nilainya 15. 15 ditambah 9. 9 24. 24 kita dikurangi 11. 24 dikurangi 11 itu 13. Nah, 13 tadi simbolnya itu huruf T. Kita tulis saja T langsung di sini 13. Nah, tadi karena kita udah minjem 1 nih ke 4, maka sisanya 3. 3 dikurangi 2, 1. Gitu. Kemudian, kita bagi saja si 1T9 ini dengan B73 basis 15. Nah, ternyata 1T9 ini hasilnya basis 15-nya itu hasilnya lebih kecil dari B73 basis 15. Maka kita tambahkan 0 lagi saja di belakang 9. Kita tambahkan 0. Kemudian si 1T90 kita basiskan ke basis 15. Nah, seperti ini. Dengan patokan angka terakhir itu dikalikan 15 pangkat 0. Berarti 0 dikali 15 pangkat 0, 9 kali 15 pangkat 1, T-nya kita kali 15 pangkat 2, dan satunya kita kali 15 pangkat 3. Menghasilkan hasil 6.435. Nah, si 6.435 ini hasil dari IT90. IT90 yaitu tadi 6.435 hasilnya, basis 15-nya, kita bagi dengan hasil basis B73 basis 15. Nah, 1T90 dibagi B73 15. Kita bagi nih. Maka dihasilkan 2,49. Nah, kita tulis saja di samping D. 2. Kita tulis 2-nya saja. Tidak dengan komanya. Kita tulis 2-nya saja. Nah, kemudian si 2-nya ini kita kalikan dengan B73 basis 15. Nah, 2 kali B73 basis 15 menghasilkan 5.966. Nah, si hasil kali dari 2 dikali B73 basis 15 ini tidak boleh ditulis di sini. Jangan dulu ditulis di sini. Karena apa? Karena kita harus membasiskan terlebih dahulu hasil dari 2 dikali B73 15. Nah, 2 dikali B73 15 ini hasilnya kan tadi 5.166. Kita basiskan ke basis 15. Nah, seperti ini. Seperti tadi teman-teman. Jadi kita bagi dulu dengan angka 15. Semuanya dengan hasil sisanya ini. Nah, kemudian hasil sisanya kita urutkan dari urutan paling bawah, yaitu 1, 7,
E6. Nah, hasil dari urutan paling bawah ini kita tulis nih di sini nih. Nah, tadi kan hasilnya 1, 7, E6. Kemudian kita tinggal kurangi saja. Nah, seperti ini. Kemudian 0 dikurangi 6 nggak bisa ya teman-teman, kita minjem 1 ke 9. Jadi angka 8 dong. 15 dikurangi 6, 9. 8 dikurangi 14, masih tetap nggak bisa, kita minjem ke T. Kita-nya berarti jadi D. Berarti 8 tambah 15 ya teman-teman. 8 tambah 15, 23 dikurangi 14. 9 ya teman-teman. Kemudian si 12 ini yang tadinya 13, ya karena kita udah minjem 1 nih, maka jadi 12, 12 dikurangi 7, 5. Nah, kemudian kita langsung bagi aja nih si 599 ini dengan B73 basis 15. Nah, si 599 dibagi, tadi hasil B73 basis 15 kan 2583. Berarti nggak bisa ya, lebih kecil soalnya 599, maka kita tambahkan 0 lagi di sini nih, di paling belakang. Kemudian kita jangan bagi dulu nih ke sini. Kita basiskan terlebih dahulu si 5990 ini ke basis 15 seperti ini. Nah, dengan patokan 0-nya kita kalikan 15 pangkat 0, 9-nya kali 15 pangkat 1, 9-nya lagi kita kali 15 pangkat 2, dan 5-nya kita kali 15 pangkat 3. Menghasilkan hasil 19.035. Nah, barulah dari sini si hasil basis 15,5990 kan tadi hasilnya 19.035 dibagi hasil dari B73 basis 15 yaitu 2.583. Menghasilkan 19.035 dibagi 2.583 menghasilkan 7,36. Nah, kita tulisnya 7 doang ya di sini teman-teman. Kita tulis 7. Nah, kemudian kita kali nih si 7 dengan B73 basis 15 menghasilkan 18.081. Hasil kali dari 7 kali B73 basis 15 itu jangan tulis dulu di sini. Hasil kalinya kita basiskan dulu ke basis 15. Nah, seperti ini. 18.081 kita basiskan terlebih dahulu. Menghasilkan sisa-sisa seperti ini. 5556. Nah, kita tulis nih urut dari paling bawah. Kita tulis. Nah, berarti urutannya 556. Nah, kita langsung tulis aja di bawah 5990. Kita tulis di sini 5. 5-nya 3 kali. Ini 5 ya. Lalu ini 6. Kita kurangi saja langsung. 0 dikurangi 6 gak bisa, kita minjem ke sini. Jadi angka 8 ya. Minjem 1 berarti 15. 15 kurangi 6, 9. 8 dikurangi 5, 3. 9 kurangi 5, 4. Nah, begitulah seterusnya. Hasilnya akan panjang ya teman-teman. Tetapi di sini saya mengambil 3 angka di belakang koma. Nah, tetapi untuk cara selanjutnya bisa dilanjut dengan cara-cara yang sama, dengan cara si 439 ini nanti harus dibasiskan terlebih dahulu ke basis 15, kemudian kita bagi saja dengan hasil dari B73 basis 15. Nah, hasil baginya kita tulis di sini. Kemudian dikali, setelah dikali kita hasilnya itu jangan tulis di sini dulu, tetapi dibasiskan terlebih dahulu. Kemudian setelah dibasiskan, barulah ditulis di sini dan dikurangi. Begitu selanjutnya. Nah, dari pembagian ini memperoleh hasil 3 angka di belakang koma, yaitu T, D27. Jadi, 9E DTP basis 15 dibagi B73 basis 15 menghasilkan T, D27. Atau sama saja, 9E DTP basis 15 dibagi B73 basis 15 sama dengan T, D27 itu sama dengan 33.718 dibagi 2.583 dengan hasilnya yaitu 13,1227. Nah, itu pembahasan dari soal nomor 2. Nah, kemudian untuk soal dari nomor 3 yaitu nyatakan FPB-nya sebagai kombinasi linear dari 483 dan 91. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, cara yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu kita pakai angka terbesar. Angka terbesar dari soal itu 483. Nah, kita tulis nih di sini 483. 483 sama dengan, nah, karena dari soalnya 91 dan 91, maka kita tulis nih di sini 91 kali berapa yang mendekati 483. Jadi 91 kali berapa yang hasilnya mendekati 483. Nah, dihasilkan atau dikali 5 karena itu mendekati 483. Karena 5 kali 91 yaitu 455. Nah, 455 ini sisanya ada 28. Nah, kita tulis sisanya di sini dengan dijumlah berarti ditambah 28. Nah, nantinya akan menghasilkan 483. Nah, setelah itu kita tulis lagi nih dari soal kan 483 dan 91. Nah, di sini kita tulis 91.
dengan patokan ini nih, hasil sisa dari 483 yaitu 28. Jadi 28 kali berapa? Si 28 ini kali berapa yang hasilnya mendekati 91. Nah, jadi diperoleh dikali 3. Karena 28 kali 3 itu menghasilkan 84. Nah, 84 ada sisa 7. Kita tulis di sini dengan cara ditambah 7. Berarti 84 tambah 7 hasilnya 91. Nah, kemudian kita tulis nih si ini nih, yang di tengah ini, si 28 ini. Kita tulis di sini. Karena yang tadi 483 itu ada 91-nya di tengah, kita tuliskan di sini. Nah, karena di sini tengahnya 28, kita tulis di sini. Kita cari 28. Nah, patokannya dengan hasil akhir atau sisa dari 91. Sisanya itu 7, kita tulis di sini. 7 dikali berapa yang hasilnya itu mendekati 28. Berarti 7 kali 4, 7 kali 4 kan 28. Nah, sisanya berarti kita tulis di sini 0. Nah, berarti 28 tambah 0 itu 28. Dari sini kita bisa lihat ya, itu ada 7. Berarti FBB-nya adalah 7. Kemudian setelah itu yang ditanyakan kan cari FPB sebagai kombinasi linear dari 483 dan 91. Nah, langkah selanjutnya kita untuk menyelesaikan soal ini, yaitu langkah selanjutnya kita cari nih nilai X dan Y-nya. Dengan cara kita tulis lagi FPB-nya ini, 7 sama dengan 483 X dan ditambah 91 Y. Nah, 7 dari mana? 7-nya kan FPB-nya. Kita tulis nih 7 sebagai FPB. Kemudian 483 dari mana? Dari soal. Nah, ini nih. Ini sebagai X dan 91-nya sebagai Y. Tinggal kita tambahkan saja. Nah, untuk mencari nilai X dan Y-nya, itu dengan cara kita tulis lagi. Kita tulis FPB kan tadi 7 ya. Nah, 7 si ini nih. Si 7 dari baris kedua kan. Kita tulis 7 sama dengan 91 dikurangi 3 kali 8. Oh, ini bisa dari mana sih si pengoperasian ini? Karena tadi 7 itu FPB-nya ada di baris kedua, maka patokannya baris kedua, yaitu 91. Nah, si 7 sama dengan 91 dikurangi 3 kali 28. Nah, 7 sama dengan si 91 ini dikurangi 3 dikali 28. Nah, kemudian kita turunkan saja si 7-nya. 7 turunkan. 91-nya juga sama. Dikurangi. Nah, dikurangi 3. Nah, si 28 ini kan ada dalam baris ke 1 ya. Baris ke 1. Di paling akhir ya. Si 28 ini ada pada baris ke 1. Maka kita langsung substitusikan saja si 28 ini nih. Jadi si 28 ini kita ganti dengan 483 dikurangi 5 kali 91. Nah, seperti ini. Kemudian kita turunkan saja, sama ya 7, 91 kita turunkan, kurangi 3 dikali 483 ditambah. Kenapa ini bisa ditambah? Karena ini si negatif 3 dikali 483 kan udah nih di sini. Kemudian negatif 3 dikali 5. Hasilnya kan positif ya. Jadi 3 kali 5 15 dan negatif kali negatif itu positif. Dikali 91. Sama dengan 7 sama dengan 16. Nah, kemudian setelah itu di sini kan ada nih 91-nya ada 2 ya teman-teman. 91 dan 91. Dan ternyata ini di sini itu ada angka 1. Di depan angka 91 ini ada angka 1. Angka 1 sama saja seperti ini. Nah, kita tinggal jumlahkan saja si 1 ini dengan 15. 1 ditambah 15 yaitu 16 dikali 91. Kemudian dikurangi 3 dikali 483. Nah, dari sini kita bisa lihat ini itu sudah memperoleh nilai X dan Y. Nah, maka didapatkan hasil X-nya itu. Nah, maka kita bisa memperoleh nilai X dan Y itu dari sini. Karena nilai X dari persamaan ini itu bisa didapat jika mendekati angka 483X. Dan nilainya ya, dan nilai Y-nya itu dapat diperoleh dari angka-angka yang mendekati 91Y. Nah, untuk 483 X kan di sini ya. Nah, ini berbentuk X 483, maka hasil dari sini nih. Nah, 483. Nah, maka negatif 3 ini sebagai X, kemudian Y-nya kan ini ya 91Y. Nah, untuk 91Y, nah, untuk Y-nya, nilai Y-nya berarti ini nih.
dekat 91 kan 16, berarti 16 itu adalah nilai Y-nya. Maka dapat disimpulkan X-nya yaitu negatif 3 dan Y-nya 16. Nah, setelah kita memperoleh nilai X-nya dan juga nilai Y-nya, kemudian kita tinggal substitusikan. Yaitu dengan cara FPB-nya kita tulis lagi, yaitu 7 sama dengan 483X ditambah 91 Y. Nah, ini dari mana? Ini dari soal yang di atas. Nah, kita tinggal substitusikan saja nilai X-nya. X-nya yaitu negatif 3 dan Y-nya 16. Maka FPB-nya kita turunkan 7 sama dengan 483. X-nya kita tinggal substitusikan yaitu negatif 3 ditambah 91. Y-nya kita tinggal substitusikan yaitu 16. Berarti 91 kali 16. Maka dihasilkan kita turunkan saja 7-nya sama dengan 483 dikali negatif 3 menghasilkan negatif 1449 ditambah 91 dikali 16 menghasilkan hasil yaitu 1456. Nah, tinggal kita operasikan saja negatif. Nah, tinggal kita operasikan saja negatif 1449 ditambah 1456 menghasilkan 7. Maka FBB 7 itu sama nih dari pengoperasian dari soal. 7 sama dengan 7. Nah, dari penyelesaian ini maka ini terbukti. Nah, itu adalah pembahasan soal dari soal UAS nomor 3. Kemudian lanjut nomor 4. Nah, kemudian lanjut soal nomor 4, yaitu tentukan penyelesaian dari sistem kongruensi 132X kongruen 213 modulo 312. Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 4 ini, langkah pertama yang harus kita lakukan, yang pertama adalah cari dulu FPB cari dulu FPB-nya nih dari 132 dan juga 312. Nah, kita peroleh dan kita dapat temukan FPB dari 132 dan 312 itu yaitu FPB 12. Nah, setelah kita cari FPB-nya yaitu 12, kita lihat lagi dari soal 132X kongruen 213 modulo 312. Nah, kemudian kita di sini kita mencari nilai X. Nah, untuk mencari nilai X, maka kedua ruas ini kita kurangi dengan 213. Maka 132X dikurangi 213 kongruen 213 dikurangi 213 modulo 312 itu sama saja dengan kelipatan 312. Karena 213 dikurangi 213 itu 0, saya tidak menulisnya di sini. Kemudian untuk menghasilkan nilai K, kita kurangi lagi nih kedua ruas. Ruas kirinya dikurangi dengan kelipatan 312 dan ruas kanannya kita kurangi dengan kelipatan 312. Maka dapat diperoleh hasil 132X dikurangi kelipatan 312 kongruen 213. Nah, 213 dari kita selain kita mengurangi kelipatan 312 di kedua ruas, kita juga menambahkan atau menjumlahkan kedua ruas yang kiri dan kanan dengan jumlah 213. Jadi yang kiri kita jumlahkan 213 dan yang kanan kita jumlahkan 213 dan memperoleh hasil 132X dikurangi kelipatan 312 kongruen 213. Nah, setelah itu karena di sini kita mencari X, maka kita faktorkan nih yang ini, nilai ini atau bilangan ini. Nah, untuk cari pemfaktoran kita gunakan FPB. Dan tadi kita telah memperoleh FPB dari
132 dan 312 yaitu 12. Maka kita gunakan pemfaktoran dengan bantuan bilangan FEB yaitu 12 yang di depan. Nah, kemudian kita akan menghasilkan pemfaktoran yaitu 12 dikali 11x dikurangi kelipatan 26. Nah, nantinya yang ini nih akan menghasilkan hasil 132x dikurangi kelipatan 312. Nah, tinggal kita kebawakan saja 213-nya. Setelah itu lanjut, kemudian kedua ruas itu dibagi 12 untuk menghasilkan X nih ya. Jadi yang ruas kiri dibagi 12, ruas kanan dibagi 12. Nah, nantinya akan memperoleh hasil 11X dikurangi kelipatan 26 sama dengan 213 dibagi 12. Nah, setelah itu kita tambahkan kedua ruas dengan kelipatan 26. Yang ruas kiri ditambah dengan kelipatan 26, ruas kanan ditambah dengan kelipatan 26. Nah, nantinya akan memperoleh hasil yaitu 11X sama dengan 213 per 12 ditambah kelipatan 26. Nah, kemudian kita tinggal operasikan saja. Kita ini tulis kembali dan lalu kita bagi saja dengan 11. Nah, nantinya akan memperoleh hasil seperti ini, yaitu X sama dengan 213 ditambah kelipatan 213 ditambah kelipatan 26 per 12 per 11. Nah, kemudian akan memperoleh hasil yaitu X-nya yaitu 213 ditambah kelipatan 26 per 132. Nah, dari penyelesaian yang saya jawab, ini dapat disimpulkan yaitu tidak ada jawabannya. Karena saat saya coba mencari X dengan cara dimisalkan K itu dengan bilangan 1, 2, 3, puluhan, bahkan ratusan, itu tidak ada dan tidak mendapatkan hasilnya atau tidak mendapatkan nilainya. Dan malah menghasilkan nilai-nilai dengan bentuk koma. Jadi, di sini dapat saya simpulkan bahwa tidak ada jawaban. Karena FEB itu kan harusnya bisa membagi 132, 213, dan juga 312. Tetapi nilai FPB yang 12 ini hanya bisa membagi 132 dan 312, tidak bisa membagi 213, tidak bisa membagi yang ini nih. Cuma bisa membagi ini dan membagi yang ini. Jadi kesimpulannya tidak memiliki jawaban atau tidak ada jawabannya. Nah, itu untuk nomor 4. Kemudian lanjut nomor 5. Nah, kemudian untuk soal nomor 5 yaitu tentukan penyelesaian dari persamaan 40x ditambah 3y sama dengan 2500. Nah, untuk menyelesaikan contoh soal seperti ini, di sini kan kita misinya yaitu mencari nilai x dan y. Nah, untuk menyelesaikan contoh soal ini, langkah pertama yang kita harus lakukan yaitu mencari salah satu variabel. Nah, di sini saya akan mencari nilai y-nya dulu terlebih dahulu. Nah, jadi kita bisa mencari nilai y-nya. Jadi, kita bisa mencari nilai y-nya yaitu dengan cara membolak-balik. Nah, kita tulis saja bersama. Jadi kita bisa mencari nilai y-nya itu dari persamaan ini, teman-teman. Kita tinggal bolak-balikan saja dengan cara ingat ya lawan kata, kalau tambah itu dikurang, kalau kali itu dibagi. Nah, kita tulis aja ya dari persamaan ini. Dari persamaan ini kan y berdampingan dengan angka 3, berarti kita tulis di sini 3y sama dengan 2500 kita tulis dikurangi 40x. Nah, 2500 kurangi 40x. Nah, setelah itu kita masih bisa menyederhanakan persamaan ini. Maka y sama dengan 2500 dikurangi 40x per 3. Nah, jadi kedua ruas ini yang 2500 dan negatif 40x itu dibagi 3. Maka dihasilkan 2500 dibagi 3 yaitu 833, tetapi sisa 1. Maka kita tulis di sini nih dengan cara dijumlah ditambah 1. Kemudian
dikurangi, kita tulis dikurangi 40x dibagi 3 itu 13x, tetapi ada sisa 1. Nah, di sini kita tulis 1. X itu sama dengan X itu sama saja dengan 1x. Kemudian per 3. Nah, ini untuk nilai Y-nya. Nilai Y-nya ya seperti ini. Kemudian kita langkah berikutnya itu mencari nilai X. Nah, untuk mencari nilai X, untuk mencari nilai X, kita terlebih dahulu memisalkan 1 dikurangi X per 3 untuk memudahkan pencarian dari nilai X tersebut. Nah, caranya yaitu misalkan ya, 1 dikurangi X per 3 itu dimisalkan dengan huruf T. Maka T sama dengan 1 dikurangi X per 3. Nah, kita tinggal kali silang nih untuk mencari nilai X. Maka 3 kali T, 3T sama dengan kita tulis saja ini 1 dikurangi X-nya, 1 dikurangi X. Nah, dari sini kita bisa memperoleh hasil X nih. X sama dengan 1-nya kita turunkan, lalu 3, jadi negatif 3T. Nah, ini untuk nilai X. Kemudian untuk nilai Y-nya nih, kita tinggal tulis lagi dari persamaan ini nih, persamaan 833 dikurangi negatif. Persamaan dari Y. Nah, yang ini persamaan yang ini. Nah, untuk mencari Y, maka kita mencarinya yaitu dengan cara kita tulis persamaan Y ini dan kita substitusikan X ini ke dalam persamaan Y. Nah, nantinya akan memperoleh hasil seperti ini. Maka 833 dikurangi 13x ditambah 1 dikurangi x per T. Nah, kemudian Y sama dengan 833 dikurangi 13. Nah, X-nya kan ini kita tulis lagi 1 dikurangi 3. T kita substitusikan ke dalam persamaan si X-nya ditambah 1 dikurangi X per T itu sama saja dengan, maaf ya teman-teman, ini harusnya 3 persamaan, salah. Ini 3. Karena persamaannya dari ini nih. Saya salah nulis. Nah, jadi 1 dikurangi X per 3 kita bisa tulis T ya, sama saja dengan T. Nah, yang ini. 1 dikurangi X per 3 sama kan? Nah, kita tulis saja di sini T. Maka dihasilkan 833 dikurangi 13 dikali 1 dikurangi 3T lalu ditambah T. Maka Y sama dengan 833. Nah, ini kita tinggal kali-kalikan saja ya teman-teman. Negatif 13 kita kalikan 1 menghasilkan negatif 13. Lalu negatif 13 dikurangi 3T menghasilkan, maka lalu negatif 13 dikali negatif 3T menghasilkan positif 39T, karena negatif kali negatif yaitu hasilnya positif ya teman-teman. Lalu 13 kali 3 39T, jangan lupa T-nya. Lalu ditambah T-nya kita turunkan saja. Nah, setelah itu kita operasikan nih. Nah, di sini ada bilangan sama bilangan, ada bilangan juga ada dibarengi dengan variabel. Maka kita tinggal operasikan saja dengan masing-masing bilangan yang sama gitu. Nah, untuk ini kan bilangan bulat. Nah, ini kan ada bilangan tapi ada variabelnya. Kita tinggal operasikan saja. Maka 833 dikurangi 13 yaitu 820 ditambah 39T ditambah T. Maksud T di sini itu ada angka 1 ya, teman-teman. Maka 39 tambah 1 T menghasilkan 40T. Nah, jadi Y-nya itu diperoleh hasil yaitu 820 ditambah 40T. Kemudian kita bisa menyederhanakan 820 ditambah 40T dengan cara dibagi masing-masing dengan bilangan 10, yaitu menghasilkan Y sama dengan 82 ditambah 4T. Nah, ini untuk nilai Y-nya. Maka dihasilkan X-nya yaitu 1 dikurangi 3T dan Y-nya 82 tambah 4T. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jawabannya yaitu X sama dengan 1 dikurangi 3T dan Y
sama dengan 82 ditambah 4T. Itulah penyelesaian dari soal nomor 5. Kemudian lanjut soal nomor 6. Nah, untuk soal nomor 6, tentukan sisa pembagian dari 2 pangkat 60 dikali 3 pangkat 35 dibagi 13. Nah, untuk yang pertama kita cari dulu nih nilai dari 2 pangkat 60 habis dibagi 13. Nah, untuk mencari nilai dari 2 pangkat 60, maka kita bisa gunakan 2 pangkat 4 sama dengan 3. Nah, jadi kenapa ini bisa sama dengan 3? Karena kita bisa cari dengan cara 2 pangkat 4 sama dengan 3, modulo 13. Nah, ini 3 dari mana? 3 dari, kan 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Nah, 16 dikurangi berapa yang hasilnya bisa nggak habis dibagi 13. Jadi contohnya kayak gini, kan 2 pangkat 4 itu kan 16 ya. 16 dikurangi 3 adalah 13. Nah, 13 bisa kan habis dibagi 13? Berarti bisa ya. Jadi kita gunakan angka 3 untuk 2 pangkat 4. Maka 2 pangkat 4 sama dengan 3 modulo 13. Nah, kita tulis saja nih 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4. Sama dengan 3-nya kita tulis lagi dikali 3. Karena 2 pangkat 4 itu kan sama dengan 3 nih. Nah, kita tulis ya berarti 2 kali. Kemudian kita tambahkan pangkatnya. Karena basisnya sama, kita tinggal tambahkan pangkatnya. Jadi 2, 4 tambah 4, 8. 2 pangkat 8 sama dengan 3 kali 3, 9. Maka 2 pangkat 8 sama dengan 9 modulo 13. Nah, setelah itu kita kalikan lagi. 2 pangkat 8 dikalikan 2 pangkat 8 sama dengan 9 kali 9. Nah, kemudian karena ini basisnya juga sama, kita tambahkan nih pangkatnya. 8 tambah 8, 16. 2 pangkat 16 sama dengan 9 kali 9, 81. Begitu seterusnya ya teman-teman. Tapi di sini nih. Nah, untuk 2 pangkat 16 sama dengan 3 ini kenapa ya 3? Kok bisa 3? Ada 3 dari mana? Nah, jadi agar lebih sederhana hasilnya kita bisa menulisnya 3. Agar tidak terlalu besar angkanya, atau bisa kembali dari awal nih, dari pertama gitu. Nah, kita lanjut ya. Jadi boleh dari awal ya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut si 2 pangkat 16-nya kita kalikan gitu. 2 pangkat 16 kali 2 pangkat 16 sama dengan 3 kali 3, 3-nya dari sini ya teman-teman. Nah, kemudian kita seterusnya sampai ke seperti soal yaitu 2 pangkat 60, yaitu ini 2 pangkat 60 sama dengan 3 gitu. 3 dari mana? 3 dari sampai 2 pangkat 60 dan menghasilkan sisa 3 modulo 13. Kemudian lanjut kita mencari 3 pangkat 35 habis dibagi 13. Nah, untuk langkah pertama sama ya teman-teman seperti sebelumnya yang ini nih. Nah, langkah pertama kita cari 3 pangkat berapa yang jika dikurangi bilangan ini itu hasilnya tuh bisa habis dibagi 13. Nah, di sini saya menggunakan bilangan atau angka 3 pangkat 3 yaitu 27. 27 dikurangi 1 kan 26 nih. 26 habiskan dibagi 13 berarti 1 tuh bisa ya teman-teman. Maka saya ambil angka 1 di sini dengan 3 pangkat 3 sama dengan 1. Nah, lanjut. Agar lebih cepat kita pangkatkan 3 ini dengan dipangkatkan lagi dengan 11.
maka akan memperoleh hasil. Kita tinggal pangkatkan nih, tinggal kalikan ya, 3 berarti 3 kali 33 sama dengan 1. Nah, kemudian 3. Nah, kemudian di sini kita lanjut mencari dari 3 pangkat 20. 3 pangkat 20, 3 pangkat 35 habis dibagi 13 nih. Nah, untuk caranya seperti sebelumnya ya, sama seperti yang ini nih. Jadi, kita pakai basis 3 dengan pemangkatan 3, 3 pangkat 3. Jadi 3 pangkat 3 dikurangi ini, di mana dikurangi ini tuh akan menghasilkan bilangan yang bisa habis dibagi 13. Nah, di sini saya menggunakan 3 pangkat 3 kan 27 nih. 27 dikurangi 1, 26. 26 habis gak dibagi 13? Habis ya teman-teman. Jadi saya menggunakan 3 pangkat 3 sama dengan 1 karena bisa habis dibagi 13. Kemudian, nah lanjut agar lebih cepat kita pangkatkan yang 3 pangkat 3 ini dengan dipangkatkan lagi dengan 11. Maka menghasilkan 1 pangkat 11. Nah, kita kalikan saja 3 kali 11-nya, maka 3 pangkat 33 sama dengan 1 pangkat 11, yaitu tetap saja 1 ya teman-teman, modulo 13. Nah, kemudian dari soalnya juga kan kita cari 3 pangkat 35. Nah, agar kita mencari 3 pangkat 35, ini kan sudah ditemukan 3 pangkat 3 nih. Nah, kita tinggal tambahkan saja, basisnya sama kan, tinggal dikalikan basis yang sama, tapi tinggal ditambahkan pangkatnya 2. Jadi pangkatnya ini tinggal ditambahkan gitu biar menghasilkan 3 pangkat 35. Maka dihasilkan 3 pangkat 33 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 1 dikali. Nah, ini kita tulis lagi nih di sini. 3 pangkat 2 modulo 13. Nah, kita tinggal kali. Nah, karena ini basisnya sama. Nah, karena ini basisnya sama 3, nah kita tinggal tambahkan saja nih pangkatnya. 3 pangkat 35 sama dengan 1 dikali 3-nya kita pangkatkan 2, jadi 9 modulo 13. Maka memperoleh hasil 3 pangkat 35 sama dengan 1 kali 9, 9 modulo 13. Nah, jadi hasil dari 3 pangkat 3, nah, jadi hasil dari 3 pangkat 35 sama dengan sisa 9 modulo 13. Nah, dari soal kan kita cari perkalian dari 2 pangkat 60 dikali 3 pangkat 35 sama dengan, nah hasil dari 2 pangkat 60 kan tadi udah ya 3 dan 9. 3 dan hasil dari 3 pangkat 35 adalah 9 modulo 13. Nah, jadi kita tinggal operasikan saja gitu. 2 pangkat 60 dikali 3 pangkat 35 sama dengan 3 kali 9, 27 modulo 13. Lalu 2 pangkat 60 dikali 3 pangkat 35 sama dengan 1 modulo 13. Ini 1 dari mana? Karena 27 dikurangi 1. Maaf, salah balik lagi. Ini 1 dari mana? Karena 27 dibagi 13 itu kan 2 ya teman-teman. Hasilnya yaitu 26 kan? Nah, sisa 1, maka kita tulis di sini sisa 1. 1 modulo 13. Maka jadi terbukti bahwa 2 pangkat 60 dikali 3 pangkat 35 habis dibagi 13 dengan sisanya yaitu 1. Nah, seperti itu untuk pembahasan dari soal nomor 6. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.